Jalur yang kedua yang bisa Bapak Ibu tempuh adalah pendaftaran offline ya, melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Nah, Bapak Ibu jika merasa lebih nyaman atau tidak punya akses internet yang stabil, jalur offline ini bisa jadi pilihan ya. Begitu. Selain jalur online tadi melalui cek aplikasi Bansos, Kemensos. Nah, jadi Bapak Ibu siapkan dokumen penting ya sebelum berangkat ke kantor desa atau kelurahan setempat. Pastikan Bapak Ibu membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan fotokopinya ya, kartu KK dan fotokopinya. Jika ada, bawa juga surat keterangan tidak mampu misalkan ya dari kelurahan atau desa setempat. Nah, ini sebagai bukti awal. Lalu dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan hamil, akta lahir anak misalkan ya, atau kartu pelajar anak atau surat keterangan disabilitas jika ada komponen tersebut di keluarga Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau dokumen itu sudah siap, maka Bapak Ibu bisa kunjungi kantor desa atau kelurahan setempat ya. Datanglah ke kantor desa atau kelurahan di wilayah tempat tinggal Bapak Ibu pada jam kerja tentunya ya. Ajukan permohonan dan pengisian formulir. Sampaikan kepada petugas atau perangkat desa bahwa Bapak Ibu ingin mengajukan permohonan bansos. Nah, mereka akan membantu mengarahkan, memberikan formulir yang perlu diisi, begitu ya mungkin ya, atau melakukan pendataan awal. Nah, selanjutnya ada proses musyawarah desa, musdes muskel ya, musyawarah kelurahan atau musdes. Nah, usulan Bapak Ibu nanti akan dibahas dalam forum musyawarah desa atau musyawarah kelurahan nih. Di sini data Bapak Ibu akan didraft, diverifikasi ya, diverifikasi awal oleh komunitas setempat dan ditentukan apakah Bapak Ibu memenuhi syarat untuk diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi begitu. Nah, kemudian jika memang data Bapak Ibu disetujui dalam musdes atau muskel, data Bapak Ibu akan diinput oleh operator desa ya ke dalam 6NG ya. Nah, ini adalah database nasional. Lalu data yang sudah masuk ke dalam aplikasi 6NG kemudian akan diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut oleh dinas sosial atau kabupaten kota ya. Mereka juga mungkin akan memastikan kondisi keluarga Bapak Ibu itu sesuai data yang diberikan ya. Setelah lolos verifikasi di tingkat kabupaten atau kota, data akan diajukan ke kepala daerah ya, bupati atau wali kota untuk disetujui. Setelah itu data akan dikirim ke Kementerian Sosial untuk penetapan akhir sebagai penerima bansos PKH. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang ada beberapa tips penting dan hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan selama proses pendaftaran ini ya. Catat baik-baik ya Bapak Ibu. Pastikan nama ada di DTKS ya. Ini kunci utama. Kalau nama Bapak Ibu belum ada di DTKS atau DTSN, usulan Bapak Ibu tidak akan bisa diproses. Jadi Bapak Ibu bisa usulkan diri ke desa atau kelurahan setempat untuk masuk ke DTKS atau DTSN terlebih dahulu sebelum mengajukan bansos PKH. Prosesnya juga melalui musdes muskel begitu ya. Nah, sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu, isi semua data dengan sebenar-benarnya dan seakurat mungkin ya. Kesalahan kecil itu bisa bikin proses tertunda atau bahkan ditolak. Pastikan nik, nama, alamat, dan data anggota keluarga lainnya sesuai KTP atau KK ya. Ingat, jangan percaya calo atau pungli ya. Pendaftaran bansos ini gratis, tidak ada biaya sepeser pun. Jika ada oknum yang meminta uang atau menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, itu sudah pasti penipuan ya Bapak Ibu. Lalu proses verifikasi dan validasi bansos tersebut memang tidak instan ya. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan karena ada banyak tahapan dan antrian ya. Jadi Bapak Ibu harus bersabar begitu ya. Nah, setelah mendaftar tadi, Bapak Ibu bisa memantau status usulan Bapak Ibu atau status
usulan tadi ya calon penerima bansos PKH secara berkala melalui website resmi Cek Bansos Kemensos ya. Pastikan cek bansosnya memang resmi dari Kemensos. Nah, itu caranya gampang banget ya. Cukup masukkan informasi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan, lalu ketik nama lengkap Bapak Ibu sesuai KTP. Nanti akan muncul status Bapak Ibu apakah terdaftar atau belum dan jenis bantuannya apa di situ ya Bapak Ibu. Nah, ada kita sering mendengar ya, seringkali kita masuk ke segmen tanya jawab singkat ya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul begitu ya. Pertanyaan umum yang biasanya diajukan misalkan kapan sih bansos PKH cair? Nah, jadi pencairan PKH itu dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu. Biasanya setiap 3 bulan sekali. Informasi jadwal pencairan biasanya diumumkan melalui medsos Kemensos atau bisa ditanyakan ke pendamping setempat di daerah Bapak Ibu. Kenapa? Misalkan kenapa sih saya sudah daftar tapi tidak cair-cair begitu. Nah, ini penting ya. Ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Mungkin data belum terverifikasi sepenuhnya, ada kesalahan data atau kuota penerima di daerah Bapak Ibu itu sudah penuh dan Bapak Ibu masuk daftar tunggu. Coba cek status di cekbansos.kemensos.go.id atau tanyakan ke dinas sosial setempat. Lalu apakah daftar PKH harus punya rekening bank begitu ya? Harus nggak? Umumnya iya, karena dana PKH akan disalurkan melalui transfer ke rekening bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN ya. Biasanya nanti Bapak Ibu akan dibantu proses pembukaan rekening saat Bapak Ibu ditetapkan sebagai penerima. Jadi tenang ya, nanti dibuatkan oleh bank. Lalu saya punya KIP, apakah bisa daftar bansos PKH misalkan? Bisa Bapak Ibu, karena KIP dan PKH adalah 2 program yang berbeda namun saling melengkapi. KIP fokus ke pendidikan, PKH lebih ke keluarga secara umum, tapi pastikan Bapak Ibu tetap memenuhi semua syarat bansos PKH ya. Nah, itu dia panduan super lengkap tentang cara daftar bansos PKH untuk warga miskin ya atau prasejahtera. Semoga video ini memberikan pencerahan dan membantu Bapak Ibu dalam mengajukan bansos ini. Ingat, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sebisa mungkin saya akan bantu jawab ya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke keluarga, ke teman atau tetangga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, follow akun ini biar nggak ketinggalan info penting lainnya dari saya. Terima kasih sudah menonton ya. Sekali lagi, follow akun ini untuk mendapatkan info penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.